Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Summa radatnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Jadi manusia dijadikan Allah dalam bentuk yang sempurna, yang sebaik-sebaiknya. Kemudian ditempatkan serendah-rendahnya karena adanya sifat tercela pada diri manusia. Innal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal solih atau kebajikan, maka mereka akan mendapat ganjaran atau pahala yang tidak putus-putusnya. Jadi Allah Ta'ala menguji manusia itu dengan sifat-sifat yang ada pada dirinya. Di antaranya ada sifat tercela. Sifat tercela pada diri manusia itu harus dikenal. Jika tidak dikenal, maka manusia itu akan jatuh ke tempat yang serendah-rendahnya. Karena sifat tercela itu akan membawa kebinasaan. Jadi sifat tercela itu diantaranya sifat bahimiyah atau sifat hewaniyah. Kemudian ada lagi sifat subuyah atau kebuasan. Itu pasti ada pada diri manusia. Atau sifat saitaniyah atau sifat mengikuti sifat setan. Dan sifat rububiyah atau sifat ketuhanan. Jadi seolah-olah ia seperti Tuhan. Nah, sifat rububiyah berbahaya ini. Harus dikenal sifat-sifat itu karena dapat membawa kesengsaraan atau kebinasaan. Jadi jangan diikuti sifat-sifat itu yang ada pada diri kita. Sifat bahimiyah atau sifat hewaniyah, yaitu manusia apabila sifat ini menguasai dirinya, maka ia akan condong pada urusan hawa nafsu birahi dan urusan perut. Nah, jika manusia ini ada sifat itu, dia kalau sudah tercapai urusan birahi, urusan perutnya, tenang dia sudah. Tapi kalau urusan makannya terganggu, bisa dibunuhnya orang, bisa disakitinya orang. Ini sifat yang paling rendah. Lalu ia merasa harga dirinya terganggu. Padahal urusan makan, dibayar orang 300.000 untuk membunuh orang, dilakukannya. Nah, ini sifat bahimiyah, sifat hewaniyah. Atau sifat urusan laki-laki atau perempuan, bisa dibunuhnya orang. Nah, ini sifat tercela. Ini berbahaya kalau ada. Jadi sifat-sifat itu yang membawa keburukan jangan diikuti. Jadi sifat bahimiyah ini mengikuti sifat binatang. Biasanya rakus, tamak, suka mencuri. Dia tidak peduli halal dengan haram. Pokoknya digasaknya semua. Nah, ini sifat binatang. Binatang mana tahu dia mana bisa membedakan halal dan haram. Nah, ini sifat haywaniyah. Jadi kalau ada sifat itu jangan dituruti, jangan diikuti supaya selamat dunia dan akhirat. Kemudian sifat subuyah, yaitu sifat kebuasan. Ini masih mendekati sifat binatang, sifat kebuasan. Yaitu sifat manusia yang apabila sifat ini menguasai dirinya, maka ia akan suka bermusuhan, suka berkelahi, suka marah, suka menyerang, suka membunuh, suka memaki, kejam, marah,
hobinya memukul orang, dan semisalnya. Nah, ini sifat kebuasan. Jadi kalau ada pada diri kita, senang kita berkelompok untuk memusuhi orang, kejam, selalu kita ingin dilihat yang paling kuat. Kalau orang lemah, senang disakitinya. Ini sifat kebuasan. Jangan diikuti, berbahaya. Kalau ada sifat-sifat ini pada diri kita, jangan diikuti. Ini siapa aja, kalau mengganggu harga dirinya, menurut dia, bisa dibunuhnya. Jangan diikuti ini, sifat ini. Disuruh Nabi, jangan diikuti sifat ini. Kemudian sifat syaitaniah, yaitu sifat syaitan yang pada diri manusia, apabila sifat ini menguasainya, maka pada dirinya terdapat sifat iri dengki, hasud, menipu, berdusta. Jadi sifat ini paling suka jika melihat orang sengsara, senang dia. Dia tidak rela apabila melihat orang bahagia, bergembira, atau mendapat karunia Allah Ta'ala yang ia tidak dapatkan. Dia kalau orang sengsara, senang dia. Dia sama sifat setan menjadikan orang berputus rahmat dari Allah Ta'ala. Jadi kalau ada sifat ini, perasaan kita perasaan iri, lalu kita menghasut, lalu kita menipu. Kalau orang sengsara senang, itu jangan diikuti, dibuang jauh-jauh. Jangan diikuti supaya selamat, supaya sembahyang diterima, amal-amal lain diterima. Nah, itu banyak-banyak berselawat. Kemudian sifat rububiyah atau sifat ketuhanan. Maksudnya ini sifat ketuhanan yang tidak boleh diikuti oleh manusia. Yaitu sifat manusia, apabila sifat ini menguasai dirinya, maka ia ingin dirinya selalu lebih utama. Sama. Ia mau jadi Tuhan, selalu lebih utama dari manusia yang lainnya. Dia suka memaksa orang lain. Tidak mau dia kalau direndahkan. Paling suka orang ini yang sifat rububiyah ini, paling suka dia kalau dipuji. Senang dia. Di dalam batinnya itu ada perasaan takabur dengan sombong. Walaupun dia bilangnya tidak mau dipuji, tapi di dalam hatinya bangga dia. Itu yang dicarinya, pujian, keagungan. Membanggakan dirinya, membanggakan hartanya, membanggakan anaknya di depan orang lain. Jadi biasanya sifat orang ini, dia tuh zahir batinnya, lisannya bilang bahwa segala urusan kalau tidak ada dia, tidak beres semua. Pasti kacau balau. Selalu karena dia, selalu akunya. Batinnya pun demikian. Terasa ujub dan sombong batinnya. Hanya aku. Nah, itu yang tidak boleh. Jangan, ini tipu daya semua. Jadi dikipas-kipas oleh setan kalau ada sifat ini, biar tambah jadi pada diri manusia. Jadi jika sifat ini, sifat tadi sifat bahimiyah atau sifat hewaniah, sifat subuhiyah atau sifat kebuasan, atau sifat syaitaniah atau sifat syaitan, atau sifat rububiyah, jangan diikuti supaya selamat dunia akhirat. Jadi berpuasa dari sifat ini. Ada puasa tidak makan dan tidak minum, tapi ini berpuasa dari melakukan sifat ini. Berpuasa hingga akhir hayat, hingga bertemu kepada Rabb yang Maha Agung, baru dia berbuka namanya. Jadi berpuasa pada sifat ini, baik secara lahir maupun secara batin. Jadi maksudnya berpuasa, ia meninggalkan, ia tidak melakukan sifat ini, baik secara zahirnya maupun secara batinnya. Ada yang meninggalkan perbuatan ini, tapi secara batinnya masih ada, masih perasaan sombong, ada masih perasaan ujub. Itu batinnya masih ada. Masih itu artinya hanya tinggal kapan munculnya aja. Jadi dihilangi itu, jangan diikuti. Karena makin diikuti, makin senang dia. Makin besar, makin kuat dia. Setan tuh hanya mengipas-ngipasi aja. Jadi ini golongan nafsu lawamah, nafsu tercela namanya.
Jadi godaan hawa nafsu itu sama dengan 40 setan. Makanya jihad, disuruh Nabi kita berjihad melawan hawa nafsu, jihad yang besar. Jadi sifat itu akan membawa orang pada saat akan membawa kesengsaraan pada saat sakaratul maut, sifat itu. Jadi sifat tercela itu, sifat yang tadi itu, sifat tercela pada diri manusia itu, dia kalau orang mau berlepas atau pada saat sakaratul maut, dia datang tuh, sifat itu mencengkeram roh manusia itu agar tetap berada di jasadnya, karena ia ingin dipenuhi keinginannya, sifat tercela tadi itu. Makanya kalau orang ada sifat itu, biasanya kalau dia mau berlepas antara jasad dengan roh itu sakit, seperti seumpama kain sutra yang sangkut di belukar yang berduri, sakit. Nah itu supaya selamat zahir batin, supaya tidak jatuh keimanan pada saat akhir hayat, jangan diikuti sifat itu supaya selamat. Jadi sifat itu sifat yang menggelincirkan iman dari anak cucu Adam. Ditambah lagi setan datang pada akhir hayat itu menggoda, menawari, kalau orang haus ditawarinya air. Dan sifat itu juga ditambah lagi dengan sifat itu yang ada pada diri manusia, sehingga itu sifat itu bermunculan, berbagai macam bentuk, berbagai macam keinginan muncul pada saat menjelang sakaratul maut. Nah, ini tempat orang tergelincirnya biasanya iman. Padahal waktu dia sehat, kuat dia beribadah, kuat dia bersedekah, kuat dia berpuasa, tapi pada akhir hayatnya oleh karena sifat ini ada, tergelincir imannya. Jadi saling tarik-menarik rohnya. Dan sifat ini pula yang membawa keburukan, karena sifat ini membawa fitnah di masa hidup maupun setelah wafat. Jika orang ada sifat ini ketika dia hidup, pasti orang membicarakan tentang keburukannya. Sampai dia mati pun orang tetap ingat akan keburukannya. Kata orang dulu si Anu itu waktu dia masih hidup begini dan begitu. Nah, tentang keburukan dibicarakan orang. Jadi membawa fitnah sifat ini pada saat hidup dan pada saat setelah wafat. Jadi mohon perlindungan kepada Allah Ta'ala dari 4 sifat tercela ini. Jadi banyak-banyak berselawat, banyak-banyak membaca Al-Quran. Semoga Allah Ta'ala menuntun kita semua bersihkan hati dari sifat ini. Mari kita tutup dengan asrakal. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, asyrakal badru alaina, fahtafat minul buduru, misla husnik mara'aina, qattu ya wajah sururi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika,
ya habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badarun anta nurun fauqa nurin, anta iksiru wa ghani, anta misbahu suduri, ya nabi salam alaika, ya rasul salam alaika, ya habib salam alaika, salawatullah alaika, ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafikaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, ya nabi salam alaika, ya rasul salam alaika, ya habib salam alaika, salawatullah alaika, marra'a wajhaka yas'ad, ya karimal walidaini, hauluka safil mubarrad, wirduna yauman nusuri, ya nabi salam alaika, ya rasul salam alaika, ya habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.